jangan saja. Kemudian katanya akan datang satu masa nanti banyak masjid dibangun, namun sepi tergelar petunjuk. Kemudian yang terakhir adalah para ulama yang berada di bawah kolong langit ini sudah sedemikian buruknya. Oleh karena itu, janganlah kita terjebak pada kondisi seperti itu. Maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapankah itu terjadinya?" Itu terjadi adalah setelah engkau mengetahui nanti tentang tanda-tandanya. Dan itulah jamaah yang berbahagia. Marilah kita lihat tentang yang pertama. Dikatakan katanya akan datang satu masa nanti Islam itu tinggal namanya saja. Artinya banyak orang Islam yang sekarang ini jumlahnya hampir 2 miliar dan Yahudi jumlahnya hanya 15 juta orang. Tapi apa yang kita lihat, umat Islam kalah dengan jumlah Yahudi yang hanya 15 juta. Kenapa demikian? Inilah bagian daripada yaitu penjelasan kita pada pertemuan yang berbahagia ini. Oleh karenanya kita akan melihat tentang dunia Islam saat ini. Islam bagaikan seperti burung yang berterbangan dari kesana dan kemari, bagaikan diombak kesana dan kemari, bagaikan buih di lautan. Oleh karenanya Islam banyak tapi tidak memiliki kualitas, tapi kuantitaslah yang menjadi sorotan saat ini. Dari itu, jamaah yang berbahagia, marilah kita perhatikan tentang disebut keadaan umat Islam di akhir zaman. Umat Islam yang seharusnya pribadi-pribadi umat Islam itu dia memiliki kompetensi diri. Artinya dia bisa membaca Al-Quranul Karim dengan lancar, menjalankan rukun Islam, diantaranya adalah yaitu menjalankan sholat 5 waktu, membayar zakat, kemudian dia melaksanakan pergi haji jika mampu. Dan ini kita lihat justru kebalikannya, belum mengikuti yaitu trik yang pertama, membaca Al-Quran belum lancar ataupun tidak bisa, membayar zakat pun kadang-kadang walaupun dia duit punya, tapi justru mendahulukan pergi ke tanah suci Mekah, dan ketika dia pulang dari Mekah hanya menggendol atau bergelar hanya haji saja. Tapi itulah yang kita lihat kenyataannya. Maka banyak orang yang sudah pergi haji tidak bisa memimpin sholat. Banyak orang yang sudah pergi haji tidak bisa kita lihat membaca Al-Quranul Karim. Banyak orang yang sudah pergi haji dia tidak bisa menjadi khotib Jumat, sekalipun dia menjadi MC dan kalah dengan orang yang baru belajar. Itulah yang kita perhatikan, perkembangan demi perkembangan di dunia Islam, dan khususnya adalah umat Islam secara individu. Dan itulah Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Artinya di sini keluarga-keluarga muslim lebih mengutamakan adalah bagaimana dia meningkatkan kualitas dirinya, atau yang disebut dengan kesolehan individu. Kalau bapaknya sudah rajin ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, otomatis anak-anaknya pun akan mengikuti semua yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Makanya suri tauladan inilah yang paling penting. Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada katanya suri tauladan kepada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita lihat justru perkembangan demi perkembangan umat Islam sebagian lebih mengidolakan artis daripada mengidolakan ulama. Itu kenyataannya. Maka setiap terjadi sesuatu hal yang justru menggelikan buat kita, terjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat yang seharusnya orang yang lebih pintar atau lebih memahami menjelaskan yaitu para ulama, tapi justru dia minta pendapat kepada orang-orang awam. Apakah dia artis, apakah dia seorang musisi dan sebagainya, yang mungkin dia tidak begitu kental mempelajari Islam, tapi itu dijadikan referensi. Akibatnya kita lihat justru